Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi panutan kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam panggung kehidupan ini banyak kisah yang dapat kita jadikan ibrah atau pelajaran. Misalnya kisah Masitoh, tukang sisir rambut putri Fir'aun. Suatu hari, ketika ia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya terjatuh. Bismillah, ucapnya. Putri Fir'aun yang baru pertama mendengar kata Allah menjadi terheran-heran. Apakah Allah itu ayahku? Bukan. Allah itu Tuhanku dan Tuhan ayahmu juga, jawab Masitoh. Mendengar jawaban itu, putri Fir'aun mengancam Masitoh. Aku akan memberitahukan hal ini kepada ayahku. Tak lama kemudian, Fir'aun pun memanggil Masitoh. Wahai Masitoh, apakah engkau mempunyai Tuhan selain aku? Ya, Tuhanku Allah, Tuhanmu juga, jawab Masitoh. Mendengar jawaban itu, Fir'aun marah-marah. Ia menyuruh al-Qujunya mengambil patung sapi yang terbuat dari tembaga. Patung itu dipanaskan untuk memanggang Masitoh dan anak-anaknya. Sebelum penyiksaan dilaksanakan, Masitoh mengajukan satu permintaan. Aku mempunyai satu permintaan. Apa permintaanmu? Tanya Fir'aun. Nanti kumpulkanlah tulang-tulangku dan tulang anak-anakku. Bungkuslah dengan satu kain. Kemudian kuburkanlah kami. Tak lama kemudian, Fir'aun pun menyuruh al-Qujunya melemparkan anak-anak Masitoh satu persatu, hingga tinggal satu anaknya yang masih kecil dan masih menyusu. Masitoh pun sempat bimbang dan ragu. Ia tidak tega melihat anaknya yang kecil itu ikut dipanggang hidup-hidup. Namun, tiba-tiba anak kecil itu berbicara. Wahai ibuku, tabahlah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan dibandingkan dengan di akhirat. Masitoh pun akhirnya tabah menjalani siksaan itu. Ia rela mati dipanggang hidup-hidup. Dari kuburannya tercium aroma wangi seperti yang diceritakan dalam sebuah hadis qudsi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, keteguhan iman juga ditunjukkan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Sebenarnya sudah lama bibit keimanan tertanam di hati Asiyah. Keimanannya semakin mantap setelah Nabi Musa
berhasil mengalahkan tukang sihir Fir'aun. Lama-lama, keimanan Asiyah diketahui oleh Fir'aun. Asiyah pun mendapat hukuman dan siksaan berat. Kaki dan tangannya diikat, lalu diletakkan di tempat yang panas. Wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari. Namun, malaikat menutup sinar matahari, sehingga siksaan itu tidak terasa. Tidak cukup sampai di situ. Fir'aun menyuruh Al-Gujunya mengambil sebongkah batu besar dijatuhkan ke dada Asiyah. Sungguh siksaan dan hukuman yang tidak manusiawi. Melihat batu besar akan dijatuhkan padanya, Asiyah berdoa, "Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Allah pun memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer mengkilap. Asiyah merasa gembira sekali. Sebelum batu besar itu dijatuhkan padanya, ruhnya keluar lebih dulu, sehingga ia tidak merasa sakit karena jasadnya sudah tidak bernyawa. Begitulah kisah Asiyah, salah seorang wanita yang dijamin masuk surga. Itulah dua figur wanita yang patut ditiru keteguhan imannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.